Apakah sudah tampil di layar anak-anak? Sudah. Tes tes. Eh, Tadi suaranya siapa ya? Rehan. Rehan, sudah muncul belum, Rehan? Sudah muncul belum? Sudah muncul? Suaranya Pak Ari masuk nggak? Oh ya udah, terus di sini indikatornya nggak keluar, jadi tak kirain nggak masuk. Oke, sebentar, Pak Ari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal pertama sudah pernah kita bahas di beberapa kelas. Kalau tidak keliru beberapa kan sudah kita bahas juga tentang eh, interaksi antar spesies ya. Kisi-kisinya ada di paling kiri. Kemudian di tengah ini Pak Ari tuliskan materi atau beberapa latihan soal. Kemudian ini contohnya yang di paling kanan gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama predasi. Predasi itu satu memakan yang lain ya. Jadi misalnya ular memangsa tikus, berarti satu predator, satu yang dimangsa gitu ya. Kemudian kalau parasitisme, satu untung, satu rugi. Kemudian kalau mutualisme, dua-duanya untung. Kalau komensalisme, satu untung, satu netral. Kompetisi sama-sama rugi gitu ya, karena dua-duanya bersaing jenis makanan yang sama gitu ya. Jadi kalau kompetisi itu jenis makanannya sama, oh, kok tulisannya nggak keluar ya? Sebentar. Ini Pak Ari beda yang tak pakai laptopnya. Coba dulu lagi ya. Kompetisi ya. Kompetisi itu makanannya sama ya. Makanannya sama. Kemudian kalau bedanya dengan komensalisme, kalau komensalisme itu satu untung, satunya tidak merasa dirugikan. Nah, nanti ada grafik. Ini contohnya ada dua grafik gitu ya. Ada spesies A dan spesies B. Grafik gitu ya. Ada grafik spesies A dan spesies B. Kemudian kalau satunya naik, satunya turun, berarti hubungannya apa ini yang cocok? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Nomor satu apa jawabannya? Oh, Maulana Aska, Aska B. Satunya tambah banyak, satunya mati gitu ya. Itu apa itu? Apa yang cocok? Apa? Predasi ya. Yang paling cocok adalah predasi. Jadi satu memangsa yang lain. Jadi satu jumlahnya makin banyak karena sumber makanannya maksimal, tapi salah satu kelompok dia makin sedikit gitu ya. Ini kata kuncinya di situ. Kemudian kalau mutualisme tadi dua-duanya untung, ya dua-duanya oke. Kok nggak bisa keluar tulisannya? Dua-duanya oke, pokoknya itu namanya mutualisme. Di sini udah ada materinya, nanti dicek lagi ya. Kemudian yang berikutnya, nomor dua. Nomor dua itu tentang Nutri-Score. Jadi besok bacaannya bukan ini. Ya, ini hanya contoh dari Pak Ari. Jadi besok ada bacaan tentang Nutri-Score. Ya, tentang Nutri-Score. Nutri-Score itu kriteria makanan berdasarkan kandungan gizinya ya. Jadi tergantung datanya besok gitu. Jadi misalnya ada, ini Pak Ari contohkan gitu, yogurt kategorinya A. Kenapa? Tinggi kalsium, rendah lemak, dan seterusnya. Jadi ada data seperti itu. Kalian diminta untuk mencari. Kalau yang pertama tadi jawabannya predasi ya. Nah, yang kedua ini jawabannya apa ini? Mencari yang paling sesuai. Yuk, nomor dua silahkan. Diomongkan aja pakai mic ya, Pak Ari. Lada. Sini hujan deras ya. Jadi mungkin ada sinyalnya jaringannya kurang maksimal. Nomor dua yang mana ini? Kaitannya dengan yang positif ya. Prediksi yang tepat terkait dengan Nutri-Score. Nomor dua. Ini ada yang jawab C.
Nomor 2. Gimana nih kalau semua punya kesadaran terhadap kesehatan? Nah, berarti mana yang paling cocok kira-kira? Apa? Jadi kalau sudah tahu apa? Yang mana? Nah, ini tujuan utamanya ini yang C. Karena mereka tahu kandungan gizinya, tahu kriteria makanan tersebut, maka harapannya dia bisa memilih makanan yang paling baik gitu ya. Jadi nanti besok ketika membaca soal ini, eh, fungsi dari Nutri-Score itu karena ada penilaian terhadap gizi atau kandungan dari makanan, maka bisa memilih makanan yang terbaik. Kalau sudah sadar memilih yang terbaik, maka harapannya dia memilih makanan yang bergizi, sehingga apa? Sehingga sehat gitu ya, tidak asal makan gitu ya, tidak asal makan. Ini juga intinya sama ya. Oke, lanjut. Nomor 2, oke ya. Sekarang nomor 3, infografis usia penduduk. Jadi nanti ada infografis usia penduduk Indonesia. Ini contoh. Nanti dari infografis itu akan ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini Pak Ari cuma iseng aja pertanyaannya. Yang jelas bukan ini besok yang keluar gitu. Yang jelas bukan ini yang keluar, tapi intinya begitu. Jadi ada infografis, kalian membaca data dari infografis itu untuk menjawab pertanyaan. Di soal ini mana yang betul itu? Presentasi penduduk terbesar. Nah, paling gampang aja. Yang paling besar apa ya? Gen Z berapa? 27,94. Nah, jawabannya Gen Z. Kalau mungkin nanti ditanyain lagi usia remaja, nah, jumlahnya berapa? Nah, berarti kan bisa memperkirakan usianya di yang mana, misalkan begitu. Jadi ini soal sangat tergantung pada bacaan. Nomor satu, dua, dan tiga ini sangat tergantung dari bacaan. Tapi intinya seperti itu cara mengerjakannya. Nah, lanjut, kok sepi? Ya, lanjut ya. Lanjut aja. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 4 itu tentang menghitung indeks massa tubuh. Nah, seperti biasa ini sudah pernah Pak Ari keluarkan di latihan soal di ALN kemarin ya. Tapi gambar infografisnya mungkin beda. Jadi nanti kalian menghitung dengan menggunakan rumus yang ada. Rumusnya di mana? Rumusnya ada di infografis ya. Rumusnya di sini. Ini contohnya berat badannya 70, tingginya 1,65. Berarti berapa dia IMT-nya? IMT-nya berapa? Mungkin ada yang nyoba menghitung, sudah mencoba menghitung. Ini Pak Ari hanya asal membuat soal saja karena pasti bukan ini. Hanya contoh aja berarti berat badannya dikali tinggi badan kali tinggi badan ya. Berarti ini kok error anunya. Kok mouse-nya Pak Ari nggak bisa support ini. Eh, Yuk ada yang mau nyobain dihitung pakai kalkulator juga boleh. 25, sekian ya. Jawabannya 25, sekian. Berarti dia lebih dari 25, betul ya? Lebih dari 25, berarti kategorinya gemuk. Nah, jadi jawabannya yang C gitu ya. Jadi nanti tinggal membaca dari hasil perhitungan itu, kalian cocokkan atau kalian cek terhadap infografis. Kenapa jawabannya ini tadi berapa ketemunya, Mas? Biar Pak tuliskan di sini. 25 berapa? 25,7. Gini ya. Ya udah kita aja. Cukup ya. Jadi lebih dari 25. Berarti dia masuk kategori gemuk kan begitu. Jadi tinggal dibaca di pernyataannya. Pilih yang paling sesuai. Oke, nomor 4 aman. Mas, siapa tadi ya? Selain Mas Dehan, tadi Pak Ari dengar suaranya Mas Mufid. Ada di sini Mufid? Hadir, Pak. Hadir. Oke, sip. Lanjut ya, Fit ya. Lanjut, Jadi Pak. besok caranya seperti itu. Infografisnya kalau sama persis ini ya bagus. Kalaupun beda ya caranya sama ya.
Hanya tinggal apa ya? Contoh soalnya diganti dikit. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 nanti ada dua pesawat sederhana. Ini jelas ya. Ada dua pesawat sederhana. Satunya bidang miring, satunya tuas. Ya, udah pasti gitu ya. Mencari keuntungan mekanik yang terbaik. Nah, keuntungan mekanik terbaik itu cara mencarinya. Cara mencarinya S per H ya. Kalau bidang miring itu S per H. Paling nggak bisa pakai ini coba tak coba lagi. Dia S per H. S. Wah, ini error ya. Oh, nggak jadi. Sebentar. Bidang miring itu caranya S per H. Di sini aja lah. Bidang miring, ya. Bidang miring itu caranya sisi miring dibagi ketinggian. Itu kalau bidang miring. Kalau tuas, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi kalau mencari bidang miring, sisi miring dibagi ketinggian, ya. Sisi miring dibagi ketinggian. Ini misalnya ini panjang ke bawah, ke tinggi ini terlalu susah ya variasi contoh ya harus nyari pakai Pitagoras. Tapi yang jelas sisi miringnya ini kan lebih dari 5 ya. Nah, pasti banyak ya 5 kuadrat 25 lebih 5 koma sekian. Kemudian ini lengan kuasa itu yang di sini. Ini lengan kuasa. Panjang dari titik kuasa ke titik tumpu. Berarti ini 1,5. Ini berapa gitu ya? Tinggal dihitung. Tinggal menghitung saja. Nah, contohnya pakai yang di sini aja yang gampang nih. Ini hanya ngambil gambar, paling nggak ngecek gambarnya benar atau tidak. Tapi yang penting caranya begitu ya. Sisi miring, ini kok nggak bisa sayangnya ya. Aneh banget ini. Biasa nyoba PDF baru kok malah nggak bisa ya. Sisi miring dibagi tinggi ya. Nah, coretannya nggak keluar ya. Ini ada masalah ya. Pokoknya sisi miring dibagi tinggi itu kalau bidang miring. Kalau tuas, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nanti tinggal dilihat mana yang hasilnya lebih besar, itu berarti keuntungan mekaniknya yang terbaik. Begitu Mas Mufid? Oke, Pak. Ya, Jelas. sisi miring dibagi ketinggian ya. Kalau bidang miring, sisi miring itu ini, yang naik ini, kemudian tingginya. Kalau tuas, lengan kuasa dibagi lengan beban. Itu nomor 5. Nanti tinggal milih aja. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini mengulang materi kelas 9 tentang sistem reproduksi. Kaitannya dengan siklus menstruasi. Ya, ini ya, siklus menstruasi. Kalau menstruasi tinggal dilihat nanti, ditekan ya, soalnya ini. Soalnya apa, dicari di jawaban. Misalnya ini, ovulasi terjadi. Ovulasi, nah di sini ada ovulasi tulisan. Oh, hari ke-14. Hormonnya apa? LH. Oh, hormonnya LH. Jadi dapatnya itu dari grafik, tidak usah dihafalkan. Karena besok soalnya itu hanya mencocokkan antara pilihan jawaban atau pernyataan dengan grafiknya. Nah, ini jelas ya, menganalisis siklus menstruasi dari grafik. Jadi diingat-ingat aja, menstruasi hari pertama sampai hari kelima atau hari ketujuh, hormonnya apa di atas dilihat. Ovulasi hormonnya apa dilihat. Kemudian hormon-hormonnya yang naik apa, yang turun apa. Nah, nanti dilihat di grafik. Ini tentang menstruasi. Seperti itu nomor 6. Sondang, oke Sondang. Oh, Sondang nggak ada ini, Oke, sudah Kak. hilang. Oke, 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 oke. oke. Oh, masih ada.
Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 7. Nomor 7 ini jawabannya tergantung bacaan, tapi intinya di sini. Mencegah kehamilan di luar nikah, ya. Mencegah kehamilan di luar nikah. Pasti soalnya terkait dengan bagaimana menjaga diri gitu ya. Mencegah kehamilan itu mesti menjaga diri. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kalau ini di soal ini yang paling mungkin kan yang ini ya, yang A ya. Membentuk kelompok diskusi, menghadirkan tenaga kesehatan, edukasi, dan memberikan akses konseling rahasia bagi remaja. Di soal ini ya, di soal ini karena bacaannya terkait ini. Nanti mungkin yang pilihan yang paling baik ya mengikuti kegiatan IPM yang baik gitu ya, tidak berpacaran misalnya begitu. Nah, itu bisa menjadi bagian dari mencegah kehamilan di luar nikah. Bukan begitu Mas Mufid? Halo Mas Mufid? Halo Pak. Ya, aman ya Mas Mufid? Nggak mungkin hamil di luar nikah kan Mas Mufid? Aman. Ya, Pak. Ya. Hmm. Ya, jelas aman ya. Mas-mas kok hamil kan nggak mungkin ya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. 8 ini kemarin sempat keluar di ALN ya. Di ALN kemarin sudah muncul soalnya tentang revolusi bumi. Jadi nanti ada gambar peta dunia dan tabel musim. Peta dunianya ya tergantung gambar besok. Yang penting kalian bisa membaca ini. Oh, kalau misalkan bulan Februari yang musim dingin daerah utara, berarti nanti cari negara yang utara. Jadi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan apa? Dengan soalnya ya. Jadi intinya mencocokkan antara data, yaitu tabel dan peta, dengan apa yang diinginkan oleh soal. Intinya di situ. Jadi salah satu akibat revolusi bumi itu adalah terjadi pergantian musim. Nah, pergantian musim nanti akan dijelaskan. Oh, kalau pada bulan Maret misalnya ini utaranya semi. Berarti dicek kenapa dia semi. Nah, ada ceritanya ini ya. Tinggal dipilih dari data itu. Nah, kalian melihatnya dari mana? Melihatnya dari ekuator. Ekuator itu adalah khatulistiwa. Jadi kalau di utara khatulistiwa, di selatan khatulistiwa. Nanti dicek fokus pada bacaannya. Tidak fokus pada contoh soal Pak Ali ini hanya gambaran aja. Besok lihat di bacaannya, sesuaikan antara tabel dengan petanya. Kalau misalkan di peta itu menunjukkan bahwa New York misalnya, nah, ini contoh lagi ya, latihan soalnya di bawahnya ini. Misalnya begini, oh musim semi itu pada bulan Maret sampai Mei di bumi utara. Nah, pertanyaannya di New York nih misalnya. Nah, New York itu kalau kalian lihat di petanya, dia utara apa selatan gitu. Nanti petanya ini sudah jelas ya, New York itu sebelah mana itu udah digambarkan dengan baik. Jadi kalian bisa memilih yang sesuai ya. Ini contohnya ya. Contohnya. Jadi kalian cek ini ya. New York Sydney itu selatan apa utara? Sydney. Sydney kalau kita lihat di sini. Coba Sydney itu Australia ya. Sydney itu Australia berarti selatannya ekuator. Jadi dia belahan bumi selatan. Kalau pada Juni berarti masuknya di mana dia belahan bumi selatan? Mengalami apa? Juni. Oh, musim musim dingin kan gitu ya. Nah, ini dilihat di sini ya. Bulan Juni di belahan bumi selatan. Berarti dia musim dingin. Misalnya begitu. Jadi ini contoh soal yang Pak Ari bayangkan. Nanti besok keluarnya ya seperti apa yang keluar gitu ya. Tapi intinya itu ada peta, ada tabel. Kalian membaca datanya dari peta dan tabel itu. Lanjut Mas Rehan. Good. Nomor 9.
9 itu hasil lab darah ya. Nanti ada hasil tesnya, kemudian ada normalnya. Nah, ada hasil tes, ada normalnya. Contohnya ini, hemoglobin Hb. Normalnya 13 sampai 17. Dia 8. 8 itu berarti kurang. Dia kurang hemoglobin. Nah, itu kata kuncinya ya. Dia kurang hemoglobin. Jumlah sel darah merahnya juga kurang. Nah, ini kurang. Hemoglobinnya kurang, sel darah merahnya kurang. Berarti penyakitnya adalah ane, anemia. Kalau leukemia itu, ya leukemia apa itu di sini ya? Leukemia itu kelebihan leukosit. Di leukemia itu kelebihan leukosit. Leukosit itu apa? Leukosit itu sel darah putih. Itu leukemia ya. Itu trombositopenia itu kurang trombosit, kurang trombosit. Jadi besok tinggal dibaca dari hasil labnya, mana yang tidak normal. Kalau yang tidak normal itu sel darah merah, berarti kemungkinannya anemia atau darah rendah, atau kurang darah. Kalau yang kebanyakan leukemia, berarti dia kebanyakan leukosit ya, berarti dia leukemia, kanker darah. Kalau trombositnya kurang, trombositnya kurang, itu namanya trombositopenia. Atau sering juga disebut dengan demam berdarah gitu ya. Gejala demam berdarah itu salah satunya trombositnya di bawah standar. Jadi besok tinggal dibaca data yang ada, itu ya. Cara bacanya begitu, dibandingkan nilainya dengan normalnya seberapa. Dia ada nilai, ada normal. Kalau dia kurang atau lebih. Contoh lagi tekanan darah, misalnya tekanan darahnya lebih dari 120, berarti darah tinggi, hipertensi. Nah, nanti tinggal dilihat aja dari data, gitu ya. Oke, seperti itu nomor 9. Nomor 10, ini ludah ya. Ludah ini terkait dengan ludah, kelenjar ludah di mulut ya. Ludah di mulut mendefinisikan senyawa asam. Nah, di mulut itu ada beberapa asam. Contohnya ada asam laktat. Ini asam laktat itu kalau misalnya begini, makan, kemudian sisa makanannya itu nggak dibersihkan. Jadi misalkan makan nasi, nasi itu mengandung glukosa, ya, glukosa itu oleh enzim namanya petialin. Nanti dia akan menjadi asam. Nah, asam ini kalau nempel di gigi nanti bisa menyebabkan giginya keropos atau gigi apa ya berlubang kuning-kuning itu loh apa ya bukan karang tapi rusak giginya merusak emel gigi. Nah ini nanti ada bacaannya ya jadi terkait dengan apa yang kalian baca atau bisa juga terkait dengan ini tadi ya yang kalau asamnya itu asam laktat ya yang ada di mulut ya karena glukosa tapi juga terkait dengan apa itu enzimnya namanya petialin ya. Jadi kalau yang ditanyakan enzimnya berarti petialin. Kalau mendefinisikan senyawa asam yang terjadi berarti kemungkinan asam laktat gitu ya. Jadi besok dibaca terkait dengan materi ini. Karena ini materinya dari informasi ya, disajikan informasi. Berarti nanti ada berita atau ada bacaan. Jadi kalian bisa fokus ke situ. Ya ini hanya contoh dari Pak Ali ya. Hanya contoh. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 11. 11 ini asam dan basa ya. Jadi ada percobaan menggunakan indikator asam basa. Kalian melihat hasil percobaannya. Nah, kalau asam basa prinsipnya asam itu warnanya merah ya. Kalau dua-duanya merah itu asam. Nah, ini merah-merah. Berarti asam. Berarti yang asam B ya. Toh. Berarti yang basa adalah yang A. Parutan A ini. Warnanya biru semua.
ya warnanya biru semua. Ingat asam, abang, basa, biru ya. Ingat-ingat asam dan basa. Asam dan basa. Kalau pakai indikator alami, kalau indikator alami ya tergantung dari bacaannya. Misalnya gini, ini pakainya air teh bunga sepatu. Kalau merah muda berarti asam, ungu berarti netral, biru berarti basa. Berarti kalau larutan A merah muda, A-nya merah muda ini ya, berarti A-nya adalah asam, gitu kan? B-nya ungu berarti B-nya netral, C-nya biru berarti C-nya basa. Jadi tergantung dari data yang ada di soal itu, karena ini kata-katanya disajikan informasi percobaan. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang ada. Indikator asam basa itu bisa lakmus, bisa indikator alami ya. Jadi nanti fokusnya pada membaca. Lanjut Mbak Sondang nomor 12. Oh, Sondang nggak dengar, berarti Lanjut Pak. lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Nomor 12. 12 itu reaksi korosi. Korosi itu perkaratan ya. Korosi itu karat. Ya, korosi itu karat. Jadi nanti terkait dengan apa? Mengapa besi berkarat ya, kira-kira begitu. Nah, ada reaksinya kalian menganalisis. Nah, ini prediksi Pak Ari. Yang pertama kalian bisa menentukan unsur atau senyawa. Nah, jadi ingat ya, kalau unsur itu dia berdiri sendiri. Kalau senyawa berinteraksi dua atom atau lebih. Nah, ini yang betul yang ini ya. Nah, ini contohnya ya. FeO2 berarti dia unsur. Fe kan sendiri, O2 sendiri. Kalau H2O ada H ada O berarti senyawa. Ini ini contohnya seperti itu. Atau versi yang pertama, yang paling tepat ya, yang paling tepat besi mengalami reaksi reduksi karena kehilangan elektron. Jadi besi itu kenapa muncul karat karena dia tereduksi, reduksi itu berkurang ya, terkikis. Nah, apa yang menyebabkan dia terkikis? Elektron yang ada di besi itu dia pergi. Nah, besi melepas elektron. Nah, E itu artinya elektron. E itu artinya elektron. Itu ya. Jadi nanti dicek di bacaan nomor 12. Nggak jauh-jauh dari itu insya Allah. Kemudian nomor 13. 13 ini materi kelas 7 ya. Metode ilmiah. Di masalah materi metode ilmiah itu eh, Pak Ari bacakan dari sini ya. A, B, C, D ya. A. Merumuskan masalah. Itu jadi tujuan praktikum. Nah, misalnya mengetahui apa. Itu namanya merumuskan masalah. Mengumpulkan data itu prakteknya. Dia melakukan sesuatu. Itu mengumpulkan data. Contohnya ini ya. Kelompok A diberi pupuk, kelompok B kemudian diamati tinggi tanaman dan mencatat hasilnya. Ini ada kata-kata ini. Mengamati tanaman dan mencatat hasilnya. Berarti itu yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Kalau menyusun hipotesis, hipotesis itu dugaan. Jadi sebelum praktiknya dimulai, dia akan memprediksi. Oh, pada pupuk kompos nanti dia lebih tinggi dibandingkan pupuk kandang misalnya. Itu prediksi itu namanya hipotesis. Kalau kesimpulan itu hasilnya. Oh, ternyata pupuk yang diberi kompos tumbuhnya lebih tinggi. Berarti kompos pupuk yang paling baik misalnya begitu. Jadi ini langkah-langkah di dalam metode ilmiah. Ini sangat jelas kok nanti. Jadi ketika kalian sudah melihat soalnya, oh ternyata mau koyong ini gitu ya. Jadi intinya kalian harus tahu urutan-urutan dari metode ilmiah. Ya, jadi nanti ada rancangan percobaannya seperti apa. Kalian hanya menentukan tahapnya. Ini tahap yang mana sih yang dilakukan gitu ya. Itu nomor 13.
Nomor 14, 14 ini usaha, menghitung usaha. Gambarnya bisa berubah, bisa macam-macam, tapi caranya sama, ya. Cara menghitung usaha, cara menghitungnya ya, W sama dengan F kali S. W sama dengan F itu gayanya. Oh, gaya dorongnya 50 N. Kali pindahnya 2 meter. Berarti W-nya sama dengan 100 Joule. Nah, pasti begitu ya. Pasti begitu. Karena yang ditanyakan pasti usaha ya. Jadi usaha itu works F kali S 50 kali 2 jawabannya 100. Kalau di soal ini. Kalau di soal sebelahnya berarti berapa ini? Sebelahnya berapa W-nya usahanya? W sama dengan F-nya berapa? 100. Pindahnya 3. Berarti ketemunya adalah 300 Joule. Ada pertanyaan nomor 14. Tinggal dikali saja ya. Aman, Ingat, lanjut. harus meter ya. Ingat, harus meter. Nah, ini tak tandai. Harus meter. Jadi kalau masih sentimeter, ya diubah meter gitu ya. Harus meter. Sudah Pak Ari bilang malam ini ya, harus meter. Misalnya pindahnya 150 cm. Oh, berarti dia 1,5. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, harus meter. Tak tandai lagi. Harus meter. Aman? Lanjut? Ya, Lanjut, Pak. oke. Lanjut. Nomor berikutnya 15. 15 ini soalnya cerita ya. Soalnya cerita. Ada gambar olahan pisang. Pak Ari nggak bisa memprediksi olahannya apa. Ini misalnya ya, Pak Ari ada pisang goreng, keripik pisang, jus pisang, kolak pisang ya. Nah, misalnya ini ya, ini bayangan. Mana yang paling aman untuk ginjal? Nah, kalian bisa menebak nih sebenarnya. Paling aman untuk ginjal. Yang mana? Ayo, yang paling aman yang mana? C. Ya, jus pisang tanpa gula. Jadi, ginjal itu prinsipnya pilih yang zat-zat yang dikonsumsi itu tidak berlebihan. Pisang goreng itu berlemak, ya, berminyak. Keripik juga tentunya begitu. Santan, kolesterol gitu ya. Maka yang paling aman ya jus pisang tanpa gula. Ya udah pisang aja gitu. Nggak usah manisnya manis pisang, tidak perlu tambahin gula. Yang ya rapati enak ya. Nah, itu ini contoh ya karena Pak Ari nggak tahu. Gambar olahan pisang kan macam-macam ya. Bisa dijadikan bika Ambon, bisa jadi brownies, bisa jadi apa. Nanti kalian lihat di soalnya. Tapi pilih yang paling sehat. Intinya itu ya. Paling sehat. Tak tulis di sini. Pilih menu yang paling sehat. Ya, ada kata keterangan di sini. Pilih menu yang paling sehat. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Lanjut, siap. 16. Rekayasa genetika, kalian mengidentifikasi hasilnya. Nah, ini Pak Ari, ya ini menebak juga sih. Yang pertama bisa golden rice. Ini feeling aja, bisa salah. Golden rice itu padi emas. Kata kuncinya padinya berwarna sangat kuning. Karena mengandung vitamin A. Ya, karena mengandung vitamin A. Jadi berasnya itu disisipi wortel ya, gen wortel. Atau yang kedua ini pembuatan hormon insulin. Nah, ini pakainya plasmid bakteri. Ini karena besok ada gambarnya, jadi kalian bisa melihat sih apa yang ditanyakan soal itu.
Jadi kategori soal yang mudah sebenarnya, asalkan mau membaca gambarnya atau diagramnya. Jadi lihat fungsinya ya. Atau bisa saja rekayasa genetika yang lain itu adalah misalnya semangka tanpa biji. Jadi karena sudah dirusak gen bijinya misalnya begitu, nanti tinggal dilihat aja di gambar. Jadi ini soal yang ya hanya mau baca gitu lah. Kalau mau baca, insya Allah jawabannya kelihatan banget kok, gitu. Oke, lanjut, lanjut ya. 17. 17 itu sama, nata de coco. Infografis nata de coco ini Pak Ari hanya nyari aja. Nggak tahu besok infografisnya yang seperti apa. Ini prediksi aja infografisnya. Ada langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa. Kemudian kalian tahu proses yang dibutuhkan. Jadi kalau membuat nata de coco itu intinya adalah air kelapa ya. Koko itu kelapa. Bakterinya namanya Acetobacter psilynum. Jadi eh, organismenya adalah bakteri Acetobacter psilynum. Air kelapa diberi bakteri, nanti airnya itu akan menggumpal, membentuk padatan, namanya nata. Nah, nata itu sebenarnya adalah selulosa, gula yang kemudian diuraikan begitu ya, menjadi nata itu. Itu nata de coco. Kata kuncinya bakterinya Acetobacter psilynum. Bahannya air kelapa. Lanjut, karena ini infografis ya. Infografis kan sesuai dengan di soal. Kemudian nomor 18. 18 ini nanti aplikasi PET. Kalian menyimpulkan hasil percobaan. Jadi ada aplikasi yang sering Pak Ali tampilkan itu ya PET. Jadi simulasi praktek. Nah ini contohnya ini. Di PET head and temperature, panas dan suhu. Itu nanti ada percobaan. Jadi ada logam A dan logam B. Misalkan logam A itu pakainya besi, logam B itu pakainya platina misalnya. Mana yang lebih cepat panas? Nah, nanti akan terlihat di gambar. Jadi intinya apa? Kalau kalor jenisnya itu kecil, kalor jenisnya kecil berarti dia lebih cepat panas, ya. Kalor jenis kecil lebih cepat panas. Oke, kalor jenis kecil lebih cepat panas. Jadi misalnya ada logam A itu 10, logam B 20. Berarti yang A akan lebih cepat panas dibandingkan dengan logam B, gitu ya. Kalau lebih cepat panas, berarti pada waktu yang sama dia suhunya lebih tinggi. Nah, kata kuncinya di situ. Oke, kata kuncinya seperti itu. Jadi kalor itu, kalau kalor jenisnya kecil, lebih cepat panas. Kalau dia sifatnya konduktor, dia bisa menghantarkan panas, ya. Kalau konduktor, dia menghantarkan panas. Kalau isolator, menghambat panas. Tuh, tuh kata kunci di materi ini. Nanti apa yang diinginkan soal ya dilihat di gambar ya. Intinya tentang apa, kalian hanya menyimpulkan. Nah, ini jawabannya nih ya. Kalor itu bisa mengalir dari logam A ke logam B, tapi kecepatannya tergantung konduktivitas termal, tergantung nilai di dalamnya. Kemudian nomor 19. Masih ada waktu. 19. Ini tentang loop. Menentukan perbesaran loop. Ya, perbesaran dan sifat bayangan loop. Caranya ini. Perbesaran itu 25 ya, SN-nya itu 25 ya. Eh, tak contohkan di sini. Ini kalau maksimum. Kalau biasa
biasa, M sama dengan SN dibagi F. M sama dengan SN. SN itu normalnya 25 cm, dibagi fokusnya berapa? 10. Berarti M-nya 2,5. Itu kalau biasa. Kalau maksimum ditambah 1. Ya. Kalau biasa, itu tinggal ini. Ini masalahnya coretannya Pak Error ya. Nah, kalau biasa, tinggal SN dibagi F. SN itu selalu 25 ya. Ingat-ingat, SN itu selalu 25 mata normal. Nah, kata kuncinya, sifat bayangannya loop itu pasti maya dan tegak. Plus diperbesar ya. Jadi pasti diperbesar. Pasti diperbesar. Namanya loop ya. Di loop itu pasti diperbesar. Apa hari tambahin di situ. Jadi loop itu pasti sifatnya diperbesar. Wong fungsinya kaca pembesar. Pasti tegak. Ya, maya tegak diperbesar. Itu satu paket. Nggak bisa ganti. Maya itu artinya tidak bisa ditangkap layar. Ya, di dalam. Bayangannya di dalam. Oke, nomor 20. Ini maglev. Kereta maglev ya. Intinya kereta maglev itu harus apa tolak menolak ya. Tolak menolak. Kalau magnetnya utara berarti relnya juga utara gitu ya. Jadi kalau magnetnya utara, relnya juga harus utara. Jadi harus tolak menolak, levitasi. Levitasi itu terangkat ya, terangkat. Nah ini contohnya. Jika relnya memiliki kutub utara, magnet pada kereta juga kutub utara yang menghadap ke bawah, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Sehingga keretanya melayang di atas rel ya. Intinya itu. Jadi kereta maglev itu nanti kutubnya pasti bertolak menolak. Tolak menolak itu kutubnya sama. Jadi kalau misalnya relnya utara, berarti keretanya juga utara. Makanya nggak bisa nempel. Selatan ya dua-duanya selatan. Seperti itu. Mas Rehan lanjut 21. Oh nggak dengar. Move it, lanjut fit. Oh lanjut. Trafo ya. Trafo rumusnya. Mari langsung di sini ya. VP per VS sama dengan IS per IP. Itu dibalik ya. Atau kalau mau urut lagi sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Ini pakai apa namanya? Biasa itu ya, apa namanya? Perkalian silang itu ya. VP itu tegangan primer. VP itu tegangan primer. NP berarti lilitan primer. IP berarti arus primer. Kalau yang S berarti sekunder gitu ya. Nah, primer itu artinya masuk, sekunder itu artinya keluar. Ini tinggal dimasukkan angkanya ya. Kalau IS-nya atau IP-nya belum keluar, IS atau IP-nya maka dicari dulu ya. Cara mencarinya ini. Kalau nyari I sama dengan P dibagi V. I sama dengan P itu wattnya berapa? Ini 1100. Tegangannya berapa? 220.
Nah, ini berapa? 5. I-nya sama dengan 5 ampere. Ini I sekundernya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak ketemu, belum ada I-nya, yang dicari itu. Tapi kemungkinan besar yang ditanyakan kan output listrik yang melalui trafo. Berarti output itu berarti sekunder ya. Yang ditanyakan besok mesti sekundernya. Output itu sekunder. Primer itu input ya. Kasih keterangan di sini. Input. Berarti output itu adalah sekunder. Output itu sama dengan sekunder. Ini kebetulan coretannya Pak Ari lagi bermasalah, jadi nggak bisa sambil nulis gitu. Ada lama nanti. Intinya itu ya, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Kemudian berikutnya nomor 22, ini bagian-bagian daun ya. Sudah Pak tuliskan di situ. Atas itu epidermis, xilem warna merah, floem yang bunderan, yang tiang-tiang itu namanya adalah jaringan tiang. Jaringan tiang itu parenkim. Nah, tak tulis di sini. Jaringan tiang itu namanya parenkim. Parenkim. Kalau jaringan bunga karang itu nama lainnya adalah spons. Tempat keluar masuknya ini namanya stomata gitu ya. Nah, di soal ini tempat berlangsungnya fotosintesis itu palisade. Nama lengkapnya adalah palisade parenkim. Nah, nama lengkapnya palisade parenkim. Itu nomor 22 ya, 22. Kemudian berikutnya 23 itu rangkaian listrik. Nah, nanti tinggal dilihat ya. Jika salah satu lampunya mati, nanti yang lain gimana gitu. Karena paling nggak tahu rangkaiannya seperti apa. Ini hanya ngira-ngira aja ya. Tergantung ya. Kalau rangkaiannya seri seperti ini, satu lampu mati, mati semua. Ya. Kalau seri satu mati, semua mati. Kalau paralel, tetap nyala. Paralel itu contohnya di rumah ya. Ruang tamu mati, tapi ruang tidur bisa nyala gitu. Tapi kalau seri seperti ini, satu lampu mati atau sakralia di off kan, mati semua. 24 ngitung pajak listrik ya, tinggal dikali-kali seperti biasa. Menghitung pajak listrik ya. Pajak listrik itu P, W sama dengan WH gitu ya. WH, watt kali hour. Tinggal dicari saja berapa jumlahnya dikali berapa, itu sudah pernah dibahas ya. Bisa dikerjakan dulu. Kemudian panel surya. Kalau panel surya intinya kalau dia terkena cahaya matahari, nah ini ya, dari posisi awan ya. Jadi kalau posisi awannya menutupi lebih banyak, nah ini kata-katanya, menutupi lebih banyak misalnya, berarti output listriknya akan menurun. Jadi kalau redup, mendung, ini ya, maka panel surya itu hasil listriknya sedikit. Nah, ini ya itu, mendung, listrik sedikit. Enggak cuma mendung sih, atau tertutup awan gitu ya, listriknya sedikit. Kata kuncinya di situ. Bacaannya bisa macam-macam. Intinya nanti mungkin kalian harus
melihat kalau posisi awannya seperti ini berarti listriknya seperti apa gitu ya. Nanti dilihat aja. Intinya panel surya itu kalau gelap atau tertutup sinar mataharinya, listriknya sedikit. Intinya di situ. Kemudian berikutnya nomor 26, sifat fisika dan sifat kimia emas ya. Sifat fisika, ingat-ingat sifat fisika. Sifat fisik itu terkait dengan bentuk atau wujud. Sifat kimia, reaksi. Nah, yang mana ini berarti warnanya kuning, mudah berkarat ya. Tidak mudah berkarat harusnya. Nah, ini salah. Yang mana yang betul ya? Berarti yang mana ini mudah bereaksi, berwarna kuning. Berwarna kuning ini fisika atau kimia? Mudah ditempa ini fisika. Menghantarkan listrik dengan baik itu fisika ya. Tulis di sini. Hmm. Mudah ditempa, dibentuk itu fisika. Menghantarkan listrik itu fisika. Ya. Nah, berarti yang mana nih yang betul? Berdasarkan ini ya, bacaannya ini. Yuk, yang mana yang betul berarti yang paling cocok? Yang jelas fisikanya. Kan fisika dan kimia, dia fisika dulu yang di depan. Tidak mudah berkarat fisika, mudah menghasilkan fisika. Nah, ini mungkin Pak Ari kurang benar ya. Harusnya tidak mudah berkarat ya harusnya ya. Bukan mudah berkarat ya. Nah, ini kita pilih yang C aja ya. Kita pilih yang C saja. Ini tidak mudah berkarat. Yang tidaknya kelewatan. Di sini kata-katanya tidak mudah berkarat. Di sini tulisnya mudah berkarat. Ya, ini pilih yang C ya. Ini C, ini keterangannya Pak lengkapi ya. Tidak mudah berkarat. Ini cuma bikin anunya. Tidak mudah berkarat. Ini contohnya ya. Jadi berdasarkan bacaan, ini bacaannya kurang lengkap Pak Indonesia. Harusnya kan dari sini kan nggak mungkin berubah. Ini nomor 26. Jadi nanti ada bacaan, informasi, terus kalian mencari sifat fisika, sifat kimia dari emas. Intinya begitu. Nah, reaksinya apa contohnya di emas itu? Ya tadi, tidak mudah berkarat. Kalau fisiknya dia bisa diubah bentuknya sesuai dengan keinginan ya. Bisa jadi perhiasan, bisa jadi logam dan yang lain-lain. 27 ini grafik, grafik GLB, GLBB. Ingat-ingat aja, ini sudah Pak Ali contohkan ya. Kalau GLB itu lurus, kecepatannya tetap. Kalau dipercepat itu naik, diperlambat turunnya. Nah, nanti tinggal milih. Karena kalian tinggal disuruh milih. Nomor 28, informasi kecanduan gadget ya gawe. Dampak terhadap sistem saraf ya. Ini bacaan ya. Ini contohnya, Raffi suka main sampai larut malam, sulit tidur dan seterusnya. Berdasarkan kasus di atas, dampak yang paling tepat apa ini berarti? Terkait dengan saraf, penurunan daya tangkap ya. Jadi mencari yang paling cocok lah. Intinya kalau terlalu banyak pakai gadget atau gawai itu tidak baik. Nah, intinya gitu ya. Nanti pilih yang sesuai dari bacaannya. Karena ini bacaan. Kemudian nomor 29 juga kembali lagi nih bacaan berita lahan pangan. Nah, jadi ada berita. Ini contohnya Pak Ari bikin berita fiktif nih.
Contohnya bla 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 bla. Intinya apa? Intinya adalah alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam ketahanan pangan. Jadi kalau semakin banyak tanah itu digunakan untuk perumahan, maka produksi pangannya pasti akan menurun. Intinya itu ya yang paling cocok gitu ya. Atau keseimbangan ekosistem atau apalah intinya itu. Nanti tinggal dibaca di bacaannya. Karena manut bacaan ya. Nomor 30 sampah di DIY ya. Solusi alternatif mengatasi sampah. Sampah DIY. Ya ini eh, pilih aja lah yang sesuai gitu ya. Ini kalau paling yang pilih yang paling bagus lah. Ya, pilih yang paling mungkin dilakukan gitu ya. Mana yang paling tepat gitu. Paling anu, nggak bisa memprediksi soalnya besok, tapi intinya itu mencari solusi. Nanti sampah yang mana, sampah DIY itu sampah organiknya atau sampah plastiknya atau apa nanti kalian lihat di situ. 31 ini nanti infografis perubahan iklim ya. Infografis perubahan iklim. Nah, ini misalnya ini jadi infografis, kalian mencari solusi untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Ya, pilih yang paling bagus ya, sesuai dengan eh, masalahnya. Terus 32 anomali air nanti tinggal baca grafiknya. Ini sudah paling contohkan di sini. 33 roket air. Nah, di roket air itu mana yang terbaik. Jadi biar bisa meluncur paling jauh itu mana yang dilakukan gitu ya. Nah, yang dilakukan itu biasanya apa? Masanya yang ringan. Terus tekanan udaranya ditingkatkan. Ini yang salah yang mana? Yang salah yang membuka katup ya, yang tidak tepat. Oh, masuk belum diluncurkan kok harus dibuka katupnya ya udaranya keluar semua. Nah, ini nanti tinggal kalian melihat ya. Intinya tekanan udaranya ditambah, volume airnya ditambah supaya bisa menekan lebih kuat, kemudian lebih ringan. Nanti akan meluncur paling jauh. Nah, ini bisa dianalisis lah. Ini bacaan aja. Kemudian nomor 34 itu tentang kedalaman laut. Kedalaman laut itu intinya semakin dalam tekanannya semakin tinggi, gitu ya. Semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Nah, tapi dilihat dari datanya ya, tekanannya sangat tinggi. Jadi kalau semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin tinggi. Jadi kalau berenang akan semakin berbahaya. Kalau kapal nanti kemungkinan rusaknya tinggi, semakin dalam. Dan 35 ini tekanan ya F1/A1 rumusnya kayak biasanya F1/A1 sama dengan F2/A2. Kiri bagi kiri, kanan bagi kanan. Tinggal dihitung lagi. Kemudian 36 ini hanya membaca ya, hanya membaca tabel. Intinya semakin tinggi tekanan udaranya semakin menurun ya. Semakin ke atas itu tekanannya semakin menurun. Pernafasannya menjadi lebih sulit ya, semakin menurun. Kalau semakin naik tekanannya semakin turun. 37 ini persilangan golongan darah. Ini yang pakai tabel ya. Jadi kalau misalnya golongan darahnya A heterozigot, berarti apa isinya? I, A dan O gitu ya. A dan O kalau heterozigot itu beda AO. Berarti kalau B dia terdiri dari B dan O. B dan O. Nanti dua-duanya disilangkan. Seperti biasa itu. A ke bawahnya ada B, ada O.
bikin tabel ya. AO. Misalkan ini A, ini O. Nanti A ketemu B jadi AB. A ketemu O jadi AO. O ketemu B jadi BO. O ketemu O jadi OO. Nah, dibikin tabel 4 itu ya, biasa persilangan itu. Jadi kalau A menikah dengan B, nanti anaknya bisa AB, bisa B, bisa A, bisa O, bisa semuanya. Intinya seperti itu. Kemudian ini persilangan biasa. Kalau yang jelek-jelek itu nilainya 1/16. Perbandingannya 9331. Nah, perbandingannya 9331. Karena besok yang ditanyakan yang dihibrid. Dihibrid itu dua sifat beda. Ya, dihibrid itu dua sifat yang beda. Hasilnya nanti berapa? Hasilnya adalah 9331. Yang sudah biasa itu ya. Besar, besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Nah, ingat-ingat itu. Itu yang terkait dengan persilangan ya. 9331. 9 itu berarti gede kabeh huruf P. 3 itu besar campur kecil. 3 lagi kecil campur besar. Kalau yang satu berarti kecil semua. Atau sifat yang jelek semua. Kemudian 39 uji formalin. Ini tinggal baca ya. eh, Formalin dan borak ya. Jadi kalau warnanya biru, biru berarti mengandung borak ya. Jadi nanti tinggal dilihat, oh ini mengandung borak. Contohnya di soal ini ya, misalnya karena dia larutannya berubah menjadi biru misalnya. Ini tergantung bacaannya ya. Jadi contohnya ini jika larutan biru maka mengandung boraks. Ya, itu kayak gitu. Di sini juga sama. A kuning, B ungu dan seterusnya. Kalau ini ada keterangannya. Kalau berubah merah jadinya borak. Kalau warnanya hilang formalin. Yang berubah merah mana ya? Oh, menjadi merah ini berarti C. C itu borak. Warnanya hilang. Oh, ya benar. Berarti yang C itu mengandung borak dan formalin. Nah, kayak gitu ya. C, C. Salah ya. Yang benar ya. Yang ditanya yang benar. Yang benar berarti A. Tidak mengandung borak formalin. Nah, tidak mengandung borak dan formalin. Yang A. Yang B hanya mengandung formalin. Jadi tinggal dilihat dari datanya ya. Ini bacaannya beda, ini hanya contoh. Kemudian nomor 40, ini zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang bisa menimbulkan ketergantungan ya. Jadi contohnya nikotin, kafein gitu ya. Nah, nanti tinggal dibaca ini. Ini contohnya kafein dalam kopi. Kalian di sini bacaannya tentang rokok ya. Rokok itu berarti zatnya nih nikotin. Ya, kira-kira seperti itu untuk malam hari ini. Nanti tak kirim lagi ke grup yang sudah dicoret-coret. Tapi mohon maaf, nggak seperti biasanya ini karena mouse-nya error nggak bisa nyoret-nyoret lebih bagus lagi. Intinya anak-anakku silahkan dipelajari besok hampir semuanya bacaan. Dan kalau hampir semuanya bacaan itu berarti jawabannya tergantung bacaan yang ada di soal kalian. Ini tadi hanya soal-soal prediksi saja. Mudah-mudahan banyak yang mendekati benar. Karena biasanya kalau ujian sekolah, ujian Muhammadiyah itu ya melencengnya sedikit lah dari kisi-kisi gitu ya. Yang penting kalian mau membaca dan mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Mungkin seperti itu untuk malam hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sudah malam ya karena sesi yang kedua. Selamat beristirahat. Besok semoga hasilnya hasil yang terbaik. Itu saja dari Pak Ari. Matur nuwun Pak Putra sudah mendampingi karena ini dapat sesi yang kedua jadi sudah semakin malam ya. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya Waalaikumsalam, mau makasih baca Pak ya. Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau Makasih, baca Pak. ya. Makasih Pak Ari. Ya, ya sukses untuk semuanya besok.